Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada bangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota, kepada si Anu, dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita mulai mendekati hari suci di mana Tuhan Yesus menyerahkan diri untuk sengsara wafat demi keselamatan umat manusia, yakni pada perayaan Trihari Suci. Di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan di hari Rabu dalam pekan suci ini, diceritakan bagaimana Yudas pun terlibat di dalam pemikiran-pemikiran manusiawi untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada pengadilan. Karena yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kehidupan manusia menurut pandangan orang-orang Yahudi itu bukanlah suatu hal yang benar. Karena Tuhan Yesus oleh orang-orang yang Yahudi dianggap sebagai musuh karena menyamakan diri dengan Allah, dan itu artinya melawan hukum Taurat. Dia sudah menghujat Allah. Maka orang seperti itu hukumnya
harusnya dibunuh, dilenyapkan. Yudas termasuk juga di dalam orang-orang yang berpikir demikian, karena sebenarnya yang dipikirkan Yudas adalah soal ekonomi, soal apa yang akan didapat ketika ia menyerahkan Tuhan Yesus. Kolaborasi antara kepentingan ekonomi, kekuasaan, dan juga hukum manusia telah membuat cinta sejati lalu tidak dipahami oleh manusia. Namun kita juga bisa memahami justru itulah tantangan dan kesulitan ketika kita tetap tekun teguh kepada cinta sejati kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam dunia ini kita berhadapan dengan kepentingan-kepentingan dunia yang sementara, yang seringkali harus terus-menerus diperjuangkan untuk dimurnikan oleh cinta sejati. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memasuki Trihari Suci dengan mengikuti yang disabdakan Tuhan Yesus, bahwa kita perlu untuk mengosongkan diri dari kepentingan-kepentingan duniawi, apapun itu yang menjadi pemikiran manusiawi kita. Saatnya kita membawa diri kepada Sang Cinta Sejati itu, yakni Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, yang ditampakkan di dalam penyerahan dirinya, di dalam salibnya hingga wafatnya, untuk menyatakan bahwa cinta sejati itu menyelamatkan setiap orang. Saudara-saudari yang terkasih, marilah dengan rendah hati pula kita, orang-orang yang rapuh dan berdosa, yang mudah sekali berkhianat sebagaimana Yudas karena diiming-imingi oleh segala kenyamanan duniawi, memohon kepada Tuhan untuk memiliki hati yang teguh, karena telah mengosongkan diri, maka membuka hati untuk sepenuhnya diisi oleh Sang Cinta Sejati Tuhan kita Yesus Kristus, lalu siap sedia untuk berjalan bersama Dia di jalan salibnya, menjadi orang-orang yang tekun setia kepada kebenaran, meskipun jalan yang harus ditempuh untuk itu adalah mengosongkan diri, menyerahkan diri, menanggung dosa orang lain, sengsara menderita, namun tetap percaya bahwa Sang Cintalah yang akan menebus, menghapus segala kerapuan dan dosa-dosa manusiawi itu. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh memasuki Trihari Suci dengan seperti yang dialami oleh para murid, tekun dan setia taat kepada Yesus. Karena itulah yang akan membawa kita kepada Sang Cinta Sejati Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk siap sedia taat kepada Kristus, mengosongkan diri dan membawa diri kepada jalan salib Tuhan demi keselamatan umat manusia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.